Salam, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita memulai katekesi kita pada hari ini, pendalaman kitab suci kita dan juga sharing iman kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ialah Bapa yang bertata di dalam surga, maha agung karyamu, maka kami dapat berkumpul bersama-sama di jalur online ini. Berkatilah kami para putra-putrimu, anak-anakmu, yang selalu rindu akan firman dan sabdamu. Berkatilah kami agar hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu mewartakan firman dan sabdamu di dalam kondisi kami, baik dalam kondisi apapun yang kami hadapi di muka bumi ini. Bapa yang bertata dalam surga, Engkau tahu isi hati kami, pribadi lepas pribadi, Engkau tahu kesulitan kami, sehingga Engkau selalu bimbing dengan Roh Kudus-Mu. Berkatilah kami selalu agar kami selalu menjadi pewarta firman-Mu, dan kami selalu berkarya baik untuk pribadi, keluarga, orang lain, dan juga masyarakat serta bangsa ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita membaca bacaan pada hari ini. Bacaan dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 19 sampai 27. Mari kita baca dan mari kita mendengarkan dengan seksama. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang sedemikian banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda, dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kalian menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar sabda saja dan tidak melakukannya, yaitu seumpama orang yang sedang mengamati mukanya dalam cermin. Sesudah memandangi dirinya sesaat, ia lalu pergi, dan segera lupalah ia bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya, ia akan berbahagia karena perbuatannya. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, dan sia-sialah ibadahnya. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita membaca Injil suci menurut Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita bisa mendengarkan beberapa hal yang luar biasa.
hal itu berasal dari Allah dan ketetapan Allah untuk kita pegang sebagai pengikut Kristus yang sejati. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kutipan ini diambil dari kitab Ayub. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Iman harus nyata dalam perbuatan sehari-hari. Peduli berarti mengulurkan tangan untuk membantu sesama yang menderita dan menjaga diri tidak dicemari dunia. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendalami surat Rasul Yakobus dan Injil yang sudah kita baca tadi, Injil suci menurut Markus, mari kita mencoba merefleksikan suatu tanggapan atas iman kita yang mungkin selama ini kita masih terkungkung dalam situasi dilematis. Di satu sisi kita ingin mewartakan firman Tuhan, di satu sisi kita terikat akan keadaan kondisi kita di mana kita terbatas ruang geraknya, tetapi akibat jalur online ini kita bisa mewartakan firman dan sabda Tuhan dan belajar terus-menerus bagaimana bertumbuh dalam iman. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, ini adalah suatu nasihat dari Rasul Yakobus. Kita tahu Rasul Yakobus ini adalah saudara sepupu Yesus. Jadi ada beberapa Yakobus, ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini Yakobus siapa? Ini Yakobus saudara sepupunya Yesus. Dia memiliki saudara kandung yang bernama Yoses, ya kan, Simon dan Yudas. Nah, ada dua saudara sepupu Yesus yang menulis surat kepada orang-orang pendengarnya, yaitu jemaat perdana atau orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, salah satunya adalah surat Rasul Yakobus ini. Jadi jangan sampai salah kaprah, ini bukan Yakobus saudaranya Yohanes anak Zebedius, atau Yakobus anak Alpius, atau juga Tadius anak Yakobus. Jadi ada beberapa kali Yakobus disebut di situ, tetapi Yakobus yang berbeda. Nah, ini adalah Yakobus yang dimana ada orang Farisi atau orang-orang ahli Taurat mengganggu pewartaan Yesus waktu itu. Lalu dia memberitahu Yesus, ibu dan saudara-saudaramu menunggu di luar atau ada di luar. Lalu Yesus menjawab orang itu, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Ibuku adalah yang mewartakan firman dan sabda Tuhan, saudara-saudaraku adalah yang mendengarkan firman dan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Nah, apa yang didengar oleh Yakobus sepupunya ini menjadi suatu kesan bermakna bagi dirinya, sehingga dia menulis yang berasal dari Yesus sendiri dan dituliskan dalam surat Rasul Yakobus ini atau surat yang dia tulis sendiri. Jadi surat Rasul Yakobus ini cukup lama baru masuk dalam kitab suci, itu sekitar 400 tahun. Dan ini memang surat terakhir yang dimasukkan dalam perjanjian baru karena penuh perdebatan dan penuh penelitian dengan seksama. Karena surat Rasul Yakobus ini butuh penelitian, betulkah ini perlu yang menulis ini adalah saudara sepupunya Yakobus atau saudara sepupunya Yesus, yaitu Yakobus, dan ini diteliti terus sampai 400 tahun dan ditetapkan baru masuk dalam perjanjian baru sekitar 400 tahun setelah kurang lebih Yesus mewartakan firman dan sabda Tuhan. Dan ini memang otentik, perkataan Yesus sendiri lalu disadur oleh Yakobus saksi pertama dan dituliskan dalam surat Rasul Yakobus ini. Maka dibuka dengan kata-kata saudara-saudara yang terkasih. Tetapi otentiksitasnya bisa dijadikan referensi itu mungkin yang menulisnya bukanlah Rasul Yakobus secara langsung, tetapi murid-muridnya atau para pendengarnya yang merupakan pengikut jemaat perdana dan diwariskan terus-menerus kepada pengikut-pengikut seterusnya. Tetapi memang otentik atau perkataan ini berasal dari suatu makna yang terdalam ketika Yesus mewartakan firman dan sabda Tuhan dan Yakobus beserta saudara-saudaranya dan ibunya. Kata ibunya ini adalah ibu Yakobus ini, dia adalah anak dari Kleopas,
Artinya ya, secara prinsipnya dia adalah saudara sepupu Yesus, ya. Memang ibunya juga bernama Maria, ya. Jadi harus dipahami konteksitasnya sehingga ketika kita memahami tentang kitab suci, kita harus tahu bahwa surat Rasul Yakobus ini adalah otentik perkataan Yesus yang disadur oleh Yakobus, kemudian diwartakan kepada para jemaat Kristen atau murid-muridnya Yakobus, dan kemudian ditulis terus-menerus sehingga kurang lebih 400 tahun baru diterima oleh gereja sebagai kitab suci. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang terkasih, ingatlah akan hal ini. Nah, ini suatu nasihat. Kita tahu bahwa surat kepada jemaat Ibrani itu berupa 3 hal. Yang pertama adalah bimbingan, yang kedua adalah nasihat, berikutnya adalah penghiburan. Jadi kalau kita melakukan pewartaan kitab suci itu, yang pertama kita harus melakukan bimbingan, membimbing. Kata membimbing ini sama seperti mengajak. Mari kita mengikuti kegiatan rohani, mari kita ke gereja, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini membimbing ini butuh proses yang panjang. Ada yang diajak sekali mau ikut, ada yang diajak 2 kali, ada yang diajak 3 kali, ada yang masih dalam proses, ya. Nah, makanya kita perlu bimbingan dari Roh Kudus, supaya Roh Kuduslah yang menggerakkan hati orang itu, dan bukan karena kehendak kita sendiri, tapi kehendak Roh Kudus. Jadi bapak-bapak yang berkumpul di tempat ini harus menyadari bahwa kehendak Roh Kuduslah yang membimbing bapak-bapak untuk hadir di tempat ini. Mungkin ada yang sudah bosan, lelah, atau ada juga yang masih mendikotomikan dirinya atau mengkultuskan dirinya. Oh, saya bukan Katolik, jadi saya tidak perlu pewartaan Katolik. Nah, ini juga sering menjadi faktor penghambat ketika kita ingin bertumbuh mendalami kitab suci. Karena kita menjadi pengikut Kristus ini dalam gereja-gereja yang berbeda itu bukan karena kemauan kita, tapi karena kehendak Allah yang terjadi supaya kita mengetahui sabda dan firman Tuhan langsung, ya. Jadi ada juga yang tidak mengetahui firman dan sabda Tuhan itu langsung. Mereka harus mencari firman dan sabda Tuhan itu mungkin bertahun-tahun, bahkan ada yang tidak kenal dengan firman dan sabda Tuhan. Dan bagi kita pengikut Kristus, orang Kristiani ini, baik dalam gereja yang berbeda-beda ini, baik dalam gereja Katolik, gereja Kristen, ya gereja Protestan atau gereja apapun, kita harus memahami bahwa perkataan Yesus kepada kita itu adalah suatu jalan kebenaran dan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah akan hal ini. Jadi Rasul Yakobus mengingatkan kita sekali lagi. Dia membimbing kita, menasihati kita, dan menghibur kita. Ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Nah, kata cepat untuk mendengar ini adalah sesuatu seruan, ya, seruan. Siapa yang memiliki telinga hendaknya mendengar. Jadi Rasul Yakobus mengutip kata Yesus, ya, dalam Injil itu kan jelas. Kalau kita membaca Injil Markus, ya, Matius, Lukas, ada kata, ya, siapa yang memiliki telinga hendaknya mendengar. Kata mendengar ini diulang kembali oleh Rasul Yakobus sebagai bentuk, ya, bahwa firman dan sabda Tuhan itu harus didengar. Siapa yang tidak mau mendengar itu berarti dia tidak mau beriman. Nah, beriman itu kan mau menjawab, ya, sapaan Allah. Bagaimana mau menjawab kalau tidak mendengar? Oi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita ada pendalaman kitab suci, ya, pada jam sekian, diumumkan berkali-kali, bahkan mungkin melalui speaker, melalui mulut ke mulut, melalui koordinator ruangan masing-masing. Tetapi ya seperti itu sajalah yang dapat hadir. Orangnya yang itu-itu saja. Karena memang betul, ya, yang mau mendengarkan firman sabda Tuhan itu ya akan bertambah terus. Karena kerajinan kalau kendor, hidup iman kita itu akan mundur. Jadi proses iman itu bertumbuh terus, ya. Seperti biji sesawi. Kita tahu perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi itu kan adalah bibit yang paling kecil. Maka dibuatkan perumpamaan oleh Yesus bahwa dia akan tumbuh berkembang menjadi sayur dan akhirnya bisa, ya, batangnya itu bisa sampai 3-4 meter. Dan di carang-carangnya itu burung-burung dapat tinggal. Nah, sebagai orang beriman kita harus seperti itu, terus bertumbuh walaupun dalam kondisi musim apa,
Ya, bisa musim kemarau, musim hujan, musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas. Tetapi ya, iman kita tuh harus tetap tumbuh dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, dalam kondisi apapun. Karena ingat ya, Bapa itu mengajar dan menghajar anaknya. Kata mengajar itu dia memberikan sesuatu yang baik, lalu menghajar, mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan perbuatan yang jahat. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Nah, ingatlah akan hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, cepat mendengar. Kata mendengar ini adalah sesuatu, mendengarkan suatu suara atau bunyi. Ya, ada suara yang bergaung-gaung atau berbunyi di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Allah. Dialah Yohanes Pembaptis yang menyerukan seruan untuk pertobatan bagi bangsa Israel, keturunan ular beludak. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jika kita mendengarkan firman sabda Tuhan lalu kita menjadi bosan, hati-hati. Kita berarti sudah ya dirasuki oleh roh-roh dunia ini. Ya. Kita dirasuki oleh roh-roh iblis dan kita dirasuki oleh roh-roh hawa nafsu kita. Jadi kata roh-roh itu ada sesuatu yang mengganggu hidup kita sehingga kita tidak mau mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Maka Rasul Yakobus mengajak kita, ya. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah akan hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ada mungkin yang mendengarkan firman dan sabda Tuhan langsung komentar. Hai, apalah, ya kan? Dia pun hidupnya seperti itu saja. Padahal ya Tuhan itu bisa memakai orang yang dianggap hina. Ya. Dalam perjanjian baru itu bagaimana Yesus itu mengungkapkan rahasia itu kepada orang-orang kecil, tapi kepada orang yang cerdik, pandai dan bijaksana hal itu disembunyikan. Maka Yesus menggunakan perumpamaan. Beberapa waktu lalu banyak yang bertanya, ada yang bertanya, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Menggunakan perumpamaan itu adalah menggunakan kalimat sederhana agar orang kecil itu mengerti, sedangkan orang yang cerdik pandai itu ya tidak mendapat hikmat dan bijaksana. Karena apa? Semua itu disembunyikan kepada orang yang cerdik pandai karena mereka sombong. Padahal mereka harus rendah hati mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Dan juga lambat untuk marah. Nah, ini adalah prinsip. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus lambat berkata-kata. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kata lambat untuk marah itu adalah kondisi terakhir. Kebanyakan kita tuh cepat untuk marah. Terlambat sedikit, marah, ya kan? Ibadatnya kecepatan, marah. Ibadatnya lambat, marah, ya. Misalnya pujiannya tidak bagus, marah, ya kan? Dia berkata-kata, ya kan? Yang baca kitab suci mungkin tegagap, marah, berkata-kata. Nah, ini yang sering menyebabkan ya firman dan sabda Tuhan itu bisa tidak tumbuh dalam diri kita karena kita ya mungkin cepat berkata-kata dan ya cepat marah. Seharusnya kita lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah, ya. Jadi kalau ada orang datang ke gereja terlambat, mulai kita melihat mengapa dia terlambat. Orang itu dipandang dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya kan? Apalagi kalau sepatunya katok-katok. Waktu kita dulu di gereja masing-masing, ya kan? Ibu-ibu, kletok. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dia baru masuk. Udah itu suruh kita geser lagi. Akhirnya kita emosi, ya kan? Ya banyak sering terjadi. Atau sendal anak kecil bunyi ngek-ngok, ya kan? Tit bunyinya, mengganggu kita. Nah, coba kita refleksikan itu. Padahal kita asik sedang berdoa. Atau ada orang terlambat datang, suruh kita geser, ya kan? Sudah geser ke kiri jauh, masih suruh geser lagi karena ada anak istrinya menggeser kita. Ujung-ujung kita lalu berada di tengah, ya. Pas lagi mau pipis lalu payah mau keluar. Makinlah kita tidak mampu untuk menahan emosi. Akhirnya kita kesal, pulang ke gereja, bukan kita mewartakan firman sabda Tuhan, kita dongkol, lalu kita cerita. Ya, belum lagi kalau ada yang pamer kan, wah ini mobil baru nih dia nih. Jadi firman dan sabda Tuhan itu ya tidak bisa diwartakan karena kita cepat berkata-kata dan cepat marah.
Nah, makanya Rasul Yakobus mengatakan ya kepada kita, hendaklah kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, bagi orang Kristiani ya kita harus melakukan prinsip hidup ini. Baru kita mendengar orang menghina kita langsung marah. Padahal kita harus ya membalas kejahatan dengan kebaikan. Doakanlah musuhmu. Kan begitu. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Ya. Tetapi yang kita balaskan itu adalah hal yang baik. Nah, ini sering terjadi. Baru ada yang menghina kita, kita mulai naik darah. Sumbu pendek. Ya kan? Dan kita melakukan hal-hal yang justru menyebabkan firman dan sabda Tuhan itu tidak bisa diwartakan. Sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Nah, jelas. Amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Kalau orang marah, itu akibatnya apa? Kita ingat Musa marah kepada bangsa Israel ketika dia membuat anak lembu emas. Loh batu tulisan tangan Tuhan digilingnya dengan anak lembu emas. Matilah ribuan orang Israel. Baru dia nyesal, karena dia cepat marah. Musa itu marah benar. Ya, karena dia sudah katakan kepada bangsa Israel untuk menunggu dia 40 hari 40 malam. Lalu tiba-tiba ya bangsa Israel itu bersungut-sungut di hadapan Harun. Wah, Musa udah mati. Udahlah, tak mungkin. Karena kita tahu ketika Musa naik di situ ya untuk berhadapan dengan Allah, bersemuka dengan Allah itu, ada petir yang menyambar-nyambar. Ya. Jadi kalau ada orang yang mendekati itu ya pasti mati. Petir itu berapa ya? Bisa juta kilovolt ya atau berapa kilovolt kan kita tahu. Untuk naik ke situ, naik saja sudah susah, terengap-engap. Makanya bangsa Israel tak yakin Musa ini turun ke enggak begitu. Sekali sudah diberitahukan Allah, "Hai Musa, kamu lihat kekejian yang dilakukan bangsamu kepada aku." Turunlah Musa. Lalu cepat marah dia. Loh batu tulisan tangan Allah itu digilingnya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Ya kan? Bersama anak lembu emas itu mati ribuan. Baru dia nyesal. Naik lagi ke atas kan? Itu kan kerjanya kerja. Ya bahasanya ya kerja bodoh jadinya kan? Naik lagi ke atas. Akhirnya apa kata Tuhan? Sekali tertulis tetap tertulis. Nah, akhirnya Musa yang memahat loh batu lagi, ya kan? Apa yang disampaikan Tuhan. Nah, ini juga Rasul Yakobus ini membuat intisari. Karena Allah tidak pernah ya membenarkan orang marah. Jadi sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Akibat amarah itu ya Musa akhirnya harus menanggung segala sesuatu. Dia tidak bisa melihat tanah terjanji. Musa juga pernah marah, ya kan, ketika orang bersungut-sungut minta air, ya kan. Lalu apa yang terjadi, ya kan? Dipukul ya pakai tongkatnya keluar air di Meriba tuh, ya kan. Akhirnya disitulah dia, ya. Bahkan sampai dia bersungut-sungut di hadapan Allah. Nah, sering terjadi kita sebagai pengikut Kristus marah-marah, pewartaan marah-marah, ya kan. Bukan hikmat, kebijaksanaan dan cinta kasih yang kita wartakan marah-marah. Kalau udah marah-marah ya sulit, ya. Akibatnya apa? Firman dan sabda Tuhan itu tidak akan berkembang dan tidak bisa diwartakan kalau kita emosi. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang demikian banyak itu. Ya. Jadi dinasihati kepada kita. Buanglah sesuatu yang kotor. Kata kotor itu ya pikiran kita, hati kita. Makanya kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Sesuatu yang kotor, kenajisan. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang kenajisan. Ya, perzinahan, iri hati, dengki, dendam, kejahatan, tipu muslihat. Ya, jadi kenajisan itu harus dibuang. Itulah sesuatu yang kotor. Najis itu kan kotor. Ya, maka Rasul Yakobus mengingatkan, buanglah sesuatu yang kotor. Maka dalam 5 perintah gereja itu, ya kan? Hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, ya kan? Dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Nah itu, ya, jangan melakukan perbuatan yang dilarang, ya kan? Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang keduanya, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, 10 perintah Allah itu jelas, ya. Perbuatan-perbuatan kotor itu, ya, termaktu atau dijelaskan secara jelas di 10 perintah Allah itu. Walaupun versi Katolik dan versi Protestan berbeda-beda, ya, tetapi tetaplah 10 perintah Allah, 10 commandment itu, atau ya perintah Allah itu harus menjadi pegangan
Dan itu bukan hanya pegangan orang Kristiani, pegangan seluruh umat malah. Ya. Pegangan seluruh umat, baik umat Yahudi, ya kan, apalagi umat Kristiani. Nah, begitu juga dengan 5 perintah gereja. Mungkin yang Katolik banyak lupa 5 perintah gereja. Ya kan? 5 perintah gereja. Ini tidak terasa nanti ya, 2 minggu lagi Rabu Abu kita akan merayakan ya, atau masuk ke dalam peristiwa Prapaskah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jelas di situ. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang demikian banyak itu. Jadi Rasul Yakobus mengharuskan, mewajibkan, kalau kita ingin mendengarkan firman sabda Tuhan, kalau perbuatan kita kotor ya percuma saja. Ya. Kemudian segala kejahatan yang ada dalam diri kita. Ya, maka Yesus katakan, mana lebih ya baik menolong orang sakit atau membunuh orang pada hari Sabat? Nah, itu ya kan. Jadi Yesus itu ingin mengatakan, kalau mau mendengarkan aku, ya kan, buanglah semua kekotoran dan kejahatan itu. Nah, Rasul Yakobus merekam itu dan menuliskannya. Nah, lalu apalagi? Dan terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu. Jadi sabda itu sudah tertanam dalam hati kita. Ketika kita dibaptis, sabda dan firman Tuhan itu sudah tertanam dalam hati kita. Apakah bisa tumbuh? Kalau kita ya lahannya gersang, di batu-batu, di jalan ya susah. Ya, kita harus menjadi hati yang subur. Ya, itu tadi cara hati yang subur itu ya dengan cara cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Dan harus ada ya pengorbanan, yaitu harus membuang segala sesuatu yang kotor. Ya, membuang segala sesuatu yang kotor yang menghambat firman dan sabda Tuhan. Ya. Nah, itulah yang harus kita buang. Cara membuangnya ya kita harus minta pengampunan, rahmat belas kasih Allah. Ya, kalau tidak mendapat rahmat belas kasih Allah, tidak dibimbing oleh Roh Kudus, ya kita tidak akan bisa membuang barang-barang yang kotor itu dan kejahatan yang banyak terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Jadi yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita adalah Yesus Kristus. Tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak-teriak Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya kan? Berjuanglah, rebutlah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Jadi jelas, ya, satu-satunya jalan keselamatan. Jadi kalau ingin sampai ke dalam kerajaan surga harus melalui Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Allah, Dialah Roh Kudus. Ya, jadi kalau orang Kristen tidak percaya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berarti sia-sialah imannya. Karena kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu forma sakihnya atau forma aslinya. Ya, sesuai dengan ya sabda dan firman Tuhan dalam Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu. Nah, jadi itu formanya. Ya. Kata-katanya. Dan itu dimateraikan abadi selamanya kepada kita. Ya. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya dilayari digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Bayangkan, ya, kita ini seperti anak kecil. Ya, kata Yesus, kalau kamu ingin masuk ke dalam kerajaan surga, kamu harus seperti anak kecil ini. Ya kan? Meminta, memohon, ya kan? Belas kasih dan rahmat Allah. Ketuklah pintu maka akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan diberikan. Jadi kalau kita tidak meminta rahmat pengampunan, meminta belas kasih Allah, meminta ya pertolongan dari Allah, ya kita akan menjadi seseorang yang sia-sia saja. Kata pengkhotbah, semuanya sia-sia, ya kan? Tidak ada gunanya. Salomo dengan segala hikmatnya, bijaksana, kekayaannya, ya tidak seindah bunga bakung ini dan juga ya burung ini, kan begitu kata Yesus. Bayangkan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jelas di situ. Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya pendengar. Nah, ini ada 5 tugas gereja: liturgia menguduskan, kerikma pewartaan, ya kan, koinonia persekutuan, diakonia pelayanan, martiria kesaksian. Nah, tetapi jelas di kerikma itu ada, kita harus menjadi pewarta firman dan sabda Tuhan. Dengan tindakan, ya, tindakan kita. Ya.
Kita mengajak orang berdoa saja sudah mewartakan. Apalagi kita mendoakan orang, itu suatu pewartaan namanya. Ya. Jadi jangan hanya menjadi pendengar aja, ya. Kita ya hanya menjadi pendengar aja. Tapi jelaslah, ya, hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda, karena sabda itu berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kita menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya pendengar. Kalau pendengar ya bukan pengikut Kristus. Kalau pelaksana sabda, kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Sebab jika tidak demikian, kalian menipu diri sendiri. Jelas. Jadi kita sebagai orang Kristen, kalau kita tidak menjadi pelaksana sabda, kita menipu diri sendiri. Ya, dibaptis tapi tak ke gereja, dibaptis tapi tidak mau melayani, dibaptis tetapi tidak mau bersekutu, dibaptis tidak mau dikuduskan, dibaptis tetapi tidak mau bersaksi, dibaptis tetapi tidak mau melakukan tindakan yang baik, melakukan cinta kasih, malah memelihara kejahatan, kekotoran. Itu penipulah kita. Siap-siap ya kita dicampakkan, ya kan? Lebih baik kamu bermata satu, bertangan satu, berkaki satu, buntung ya, daripada kamu dicampakkan dalam neraka dalam keadaan utuh. Ya kan? Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya kan? Adalah sukar. Kata sukar itu berarti tidak bisa sembarangan. Ya, hanya melalui Yesus. Binatang saja bisa, itu sesuai kehendak Allah. Kan? Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jelas di situ. Ya, surat Rasul Yakobus ini memberikan kita bimbingan, nasihat, dan penghiburan nantinya. Ada 3 hal, bimbingan, nasihat, dan penghiburan. Nah, ini nasihatnya, ya. Jelas, jika tidak demikian kalian menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar sabda saja dan tidak melakukannya, ia itu seumpama orang yang sedang mengamat-ngamati mukanya dalam cermin. Dengar jak firman dan sabda Tuhan. 7 hari dengar jak firman dan sabda Tuhan. Ya kan, marilah kita berdoa, dia dengar ya kan. Bangun tidur tak berdoa, ya kan, makan tidak berdoa, tidak mengucap syukur, ya kan, banyak hal najis yang diucapkan dalam mulutnya. Nah, nanti kita lihat di situ, ya. Jadi kita adalah sebagai seorang penipu jika kita tidak menjadi pelaksana sabda. Nah, kita hanya menjadi pendengar. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kita seperti orang mengamat-ngamati. Khotbahnya hamba Tuhan itu seperti itu. Khotbahnya Pak Ian tuh model gitu, atau pengajarannya modelnya begitu. Ngantuk nih. Atau misalnya homili pastor buat kita ngantuk. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita ngantuk itu berarti kita dikuasai oleh iblis. Maka lawanlah iblis, ya kan? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi kalau bapak yang terkasih, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau mendengarkan firman dan sabda Tuhan itu ngantuk, tapi kalau menyaksikan TikTok berjam-jam mampu, ya kan? Menyaksikan TikTok, menonton YouTube itu berjam-jam mampu, ya kan? Nonton televisi mampu, main gaplek mampu, tapi kalau tidak mampu mendengarkan dan melaksanakan firman dan sabda Tuhan, itulah dia. Gangguan dunia, gangguan iblis, dan gangguan hawa nafsu yang terjadi atas diri kita. Nah, sesudah memandangi dirinya sesaat, ia lalu pergi dan segera lupalah ia bagaimana rupanya. Nah, ini diibaratkan, ya. Jadi Rasul Yakobus mengibaratkan orang ini seperti orang yang lupa. Ya, dia hanya melihat dirinya di cermin, sama. Tetapi habis itu dia hanya mengamat-ngamati. Percuma aja pergi ke gereja, ya kan? Masih gak orang itu berbohong. Nah, ini yang sering terjadi, itu kesombongan. Banyak di antara kita, ya kan, membuat diri kita menjadi sombong. Nah, itulah dia. Orang yang hanya mau mendengarkan sabda lalu tidak melaksanakan sabda. Jadi tidak menjadi pelaksana sabda. Justru kita datang ke gereja, kita bukan berjumpa. Ya, yang utama kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena gereja itu adalah rumah Tuhan. Kita kan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mana Tuhan Yesusnya? Kalau kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, berarti dalam diri kita banyak kotoran dan kesombongan serta kejahatan. Ya. Tetapi kalau kita mohon pengampunan, pertobatan, rahmat dari Roh Kudus, maka kita akan bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Kita bisa berjumpa dengan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, kata Tuhan Yesus. Nah, tetapi barang siapa meneliti, ya jelas.
Sesudah mendapati dirinya sesat, ia lalu pergi dan segera lupalah ia bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya, ia akan berbahagia karena perbuatannya. Ini jelas, ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, karena hukum yang sempurna, kasih yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Hukum Taurat yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Ya, kemarin ada yang bertanya, mengapa kok orang Kristen lalu merubah, ya kan, hukum Taurat? Tidak ada orang Kristen berubah hukum Taurat. Yesus Kristus mengatakan semua makanan itu halal. Makanan itu kan diolah dengan baik. Namanya makanan. Berilah kami makanan secukupnya, berilah kami rezeki secukupnya. Semua makanan itu halal. Yang tak halal itu perbuatan kotornya. Ya kan? Walaupun dagingnya termasuk daging yang dianggap halal, tapi kalau mencuri dagingnya itu berarti tidak halal lah. Ya kan? Jadi yang menajiskan orang itu bukan makanan, tetapi apa yang keluar dalam perbendaharaan hati kita. Itulah dia. Kesombongan, iri hati, dengki, amarah, ya kan? Kedegilan, kemalasan, ya, macam-macam. Nah, termasuk akar dosa itu adalah kemalasan. Jadi kalau kita udah malas, ya kan, ya sulit. Maka kita harus mendapat rahmat pengampunan, belas kasih Allah. Nah, kita harus meneliti hukum yang sempurna, ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, kata meneliti itu kita mendalami kitab suci. Kita mau berkatekesi, kita mau belajar terus-menerus. Kata meneliti itu, kan ada selidiki, ya. Kata selidiki dan meneliti itu mirip, ya. Lagu selidiki ku Allah, kan begitu. Selidiki diriku Allah katanya, ya kan? Jadi lagu itu mengingatkan kita. Kata selidiki, bukan kita mau menyelidiki Allah, tapi kita mau mendengarkan firman dan sabda Tuhan dengan teliti. Hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Hukum yang memerdekakan orang itu apa? Ya sabda Tuhan. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Nah, itu biasanya salah satu mazmur yang dinyanyikan, ya, atau didaraskan. Bahwa sabda Tuhan itu adalah, ya, memerdekakan. Dia adalah kebenaran. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan memerdekakan orang. Hukummu adalah kebebasan atau kemerdekaan. Dan ia bertekun di dalamnya. Nah, harus bertekun. Giat, rajin, kan begitu. Ya, beberapa kali saya katakan, ya, harus pakai duit rohani. Doa dan firman terus menerus. Ya, U-nya usaha dan pelayanan yang baik dan benar, ya. Kemudian I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. T-nya itu kan tabah dan setia. Nah, dalam bertekun itu kan ada tabah dan setia. Tabah dan setia, ya kan, mengikuti jalan salib Yesus dan memanggul salib kita. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu dia. Kita harus bertekun terus, giat, rajin, ya. 7 hari dapat pelayanan, 7 hari datang. Mendengar dan menjadi pelaku firman, pelaksana sabda. Ya. Jadi jelas di situ. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, ya, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya, ia akan berbahagia karena perbuatannya. Jadi kebahagiaan kita itu yang sejati, yang sempurna kalau kita melaksanakan firman dan sabda Tuhan, ya, secara tulus ikhlas, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh kekuatan, dan mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. Itu. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Nah, itu langsung dinasehati lagi. Udah dibimbing, dinasehati. Ya. Rajin beribadah tapi mulutnya kebun binatang, memaki, ya kan? Bukan berkat, bukan salam, ya kan? Malah lain yang diucapkan. Salam, Tuhan memberkati, Tuhan membimbing, Tuhan melindungi, amin. Karena apalah susahnya, ya kan? Salam kasih, damai dan sejahtera, ya kan? Damai dan sejahtera, sulit benar kok. Ya kan, mengucapkan sesuatu, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu salah.
Itu sesat namanya. Harusnya, ya kan, kita bersuka hati melihat orang bersuka cita dan bersusah hati jika orang berduka cita, bersusah hati. Supaya kita mendapat penghiburan, ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri dan sia-sialah ibadahnya. Semuanya sia-sia. Kita beribadah di hadapan Tuhan Allah, ya kan? 24 jam. Tapi lidah kita atau mulut kita itu cemar semua. Ya kan? Sumpah serapah, menipu, menghasut, menghujat, ya. Yang keluar dalam diri kita itu adalah kotoran-kotoran, bukan berkat, ya. Nah, ini adalah suatu, ya kan, kejaliman atau suatu yang jalim, ya. Harusnya kita melakukan suatu yang mursid. Mursid itu kan sesuatu yang baik, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Nah, Rasul Yakobus ini ingin menjelaskan, ya. Kata mengunjungi yatim piatu itu adalah orang yang memiliki kesusahan. Ya sudah tidak punya bapak, tidak punya mama kan. Jadi banyak di antara kita itu kan pelayanan-pelayanan itu akhirnya diakonianya itu pelayanannya misalnya buat rumah yatim piatu, ya kan. Tapi bukan untuk cari keuntungan, ya kan. Beberapa waktu dulu kita saksikan di televisi, buatlah dia rumah yatim piatu, tapi akhirnya untuk dapat bantuan saja. Ya itu akan menjadi sia-sia. Ya. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Kata mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka. Kenapa? Ya. Waktu zaman Yesus atau pada zaman Kristen perdana ini, ya, yatim piatu dan janda-janda itu dianggap orang yang terkutuk. Nah, janda-janda itu tidak memiliki hak lagi. Ya. Semua haknya itu harus diserahkan kepada anaknya, sehingga dia tidak memiliki tempat tinggal. Ya, bagaimana kita tahu kisah Rut, ya kan? Nah, kisah Rut, ya, dia harus mengikuti, ya kan? Dan harus bekerja untuk mertuanya, ya. Dan akhirnya dia bertemu dengan Boas kan? Nah, di situ, ya, bagaimana kita tahu kesusahan mereka janda-janda itu, ya. Mereka justru diperlakukan tidak adil, menjadi manusia kelas 2, kelas 3, bahkan manusia tercela. Mengapa? Karena mereka dianggap, ya, mendapat kutukan. Makanya bagi perempuan Israel atau perempuan Yahudi itu kan, kalau dia menjadi janda lalu tidak memperoleh keturunan, karena keturunannya itu akan memelihara dia, tapi ada yang tidak memperoleh keturunan, maka dia harus kawin dengan adiknya. Sampai orang Saduki nanya, ya kan, kalau nanti, ya, ada 7 adik-beradik itu kawin dengan satu perempuan ini lalu mati semua, bagaimana nanti? Nah, kata Yesus, kamu sesat. Ya, di dalam kerajaan surga orang tidak kawin dan dikawinkan. Karena hanya ada kebahagiaan yang abadi. Ya. Jadi seperti itu. Dan yang paling utama adalah menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Nah, ini tidak dicemari oleh dunia. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita jangan sampai dicemari oleh dunia. Ya. Maka ada 3 hal besar yang selalu mengganggu iman kita adalah dunia, ya. Kemudian iblis, kemudian hawa nafsu. Nah, itulah yang membuat kita menjadi kotor dan menjadi jahat. Nah, dicemari oleh dunia ini. Ya, karena kita anak-anak surgawi. Ketika kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah, diangkat menjadi anak sulung Allah karena Yesus Kristus. Kata sulung itu kan, ya, itu adalah suatu berkat yang berasal dari Allah. Ya, bagaimana hak kesulungan itu dijual dengan kacang merah, ya, oleh Esau kepada adiknya Yakub. Nah, itu gara-gara makanan tuh, masalah dunia. Ya kan? Perut lapar, enggak apa-apa katanya. Akhirnya menyesal siapa? Esau kan? Karena dia sudah menjual hak kesulungannya. Nah, begitu juga kita mendapat hak kesulungan itu karena kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itu harus dipahami. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus, yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya.
yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, ini adalah mazmur yang luar biasa yang harus menjadi pegangan kita. Haleluya, semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi kata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya. Nah, ini menjadi suatu pegangan kita. Mari kita dalami Injil suci menurut Markus. Karya keselamatan Tuhan menyapa seluruh umatnya, Tuhan melaksanakannya tepat pada waktunya, keselamatannya membuat orang mengalami pembaruan hidup. Penyembuhannya berlangsung tahap demi tahap sesuai proses perkembangan iman seseorang. Nah, jadi tadi kalau surat Rasul Yakobus itu memberikan nasihat, bimbingan, dan penghiburan ya. Nah, dalam Injil suci menurut Markus yang kita baca tadi, jelas pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Betsaida itu suatu kota atau kampung ya. Merupakan tempat di mana ya sesuatu yang pernah ya, celakalah kau Betsaida. Nah, jika di Tirus dan Sidon. Ya, Betsaida ini ya, dia ini mendapat karunia tetapi dia menjadi kutukan. Celakalah kau Betsaida. Nah, jika di Tirus dan Sidon terjadi ya kan pertobatan, justru di Betsaida tak terjadi. Karena apa? Ya. Karena Betsaida itu hanya melihat ya kan, hanya mendengar ya, tapi tidak menjadi pelaksana sabda. Padahal telah terjadi yang namanya ya mujizat di situ. Ya. Jadi ini ya menjadi tempat yang terkutuk, Betsaida. Ini ada penyebabnya, ya. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Nah, jadi orang buta ini dibawa kepada Yesus, tujuan utamanya sebenarnya dia ingin menguji Allah. Nah, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bacaan kemarin jelas kan, pencobaan bukan datang dari Tuhan Allah. Itu jelas kata surat Yakobus. Ya, jika ada orang yang mengatakan cobaan itu berasal dari Allah, itu berarti sesat. Jadi orang Kristiani yang mengatakan cobaan itu berasal dari Tuhan Allah, itu adalah orang Kristiani yang disesatkan oleh iblis. Ya, karena pencobaan itu datang dari si jahat. Berapa kali iblis mencobai Tuhan Yesus? 3 kali kan? Tapi tidak bisa Tuhan Allah dicobai, karena Tuhan Allah adalah sang pencipta. Ya kan? Iblis adalah ciptaannya. Nah, jadi di situ orang membawa kepada Yesus. Jelas ya, di situ orang membawa. Ada orang yang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Kata mereka berarti lebih dari satu. Ada orang, tidak disebutkan namanya, mereka membawa dia. Sebenarnya mereka ini ingin menguji Tuhan Allah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ini sebenarnya orang yang buta ini, ya, yang buta ini sebenarnya tidak memohon, tetapi karena orang-orang itu ingin menguji Tuhan Allah, ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, ya. Lalu apa yang terjadi? Yesus selalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Nah, keluar kampungnya, kampung tidak mau di Betsaida, karena Betsaida itu udah tercemar akibat ulah ya kedosaan manusia. Jadi dia bawa di luar kampung. Ya. Mengapa? Kalau dia masuk di dalam kampung, tetaplah orang-orang itu ya sulap magic katanya. Ini terjadi dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau diomongkan apapun, ya tidak percaya. Lebih bagus di luar saja. Ya, dia bawa di luar kampung. Ya kan? Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Ya. Jadi yang memohon ini orang. Jadi sama seperti orang memohon kesembuhan untuk orang lain. Tuhan Yesus Kristus sembuhkanlah dia, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Lalu ia meludahi mata si buta. Kata meludahi itu berarti Yesus benar-benar adalah pribadi manusia yang sama seperti kita. Dia punya ludah, jadi sama persis. Ya, maka Allah itu menjadi manusia. Ya, Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya, nah ini forma, ya kan? Tetapi langsung biasanya Yesus menggunakan kata saja, tapi ini melakukan perbuatan meludahi. Jadi sabda itu ya mencontohkan bahwa kita harus melakukan proses kalau ingin sembuh. Bukan simsalabim langsung mujarab sembuh, tapi perlu proses.
Ya. Jadi orang itu dibawa dulu di suatu tempat, ditenangkan, ya kan? Biar tidak ada orang yang mengolok-olok dia, ya kan? Lalu mengganggu dia, lalu mengganggu Yesus. Lalu ia meludahi mata si buta. Nah, ya, pakai proses nih. Ini luar biasa nih. Ya. Ini Markus mencatat bahwa Yesus menyembuhkan orang itu, ya. Yang orang lain yang memohon itu pakai proses. Ya. Dan meletakkan tangan di atasnya. Ya. Jadi meludahi mata si buta, ya. Ini mirip-mirip dukun kali ya, disembur. Ya, tetapi ini cara Yesus menyampaikan bahwa di tempat di Betsaida ini banyak terjadi kekotoran, banyak praktik perdukunan. Nah, orang buta ini udah berkali-kali ya mau dipulihkan dukun. Makanya kalau dia menyuruh orang buta ini percaya, pasti orang buta ini tidak mau karena udah tidak mempan dia. Ya. Makanya Yesus meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Nah, meletakkan tangan di atasnya. Ya. Jadi di matanya itu udah diludahi, diletakkan tangan Yesus di atasnya. Dia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Nah, ini forma baptisan Yesus. Sudahkah kau lihat sesuatu? Nah, orang buta ini kan ada dua. Ya kan? Ini mau menguji Tuhan Allah atau tidak nih? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang." Nah, ini. Jadi, permohonan orang itu lalu formanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Ini forma baptisan Yesus. Orang itu baru percaya, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang." Nah, melihat orang. Jadi jelas, Yesus itu adalah orang. Ya kan? Kulihat mereka berjalan-jalan. Jadi orang-orang lain juga kulihat dia berjalan-jalan. Ya kan? Berarti dia sudah percaya atas mujizat Yesus. Kulihat mereka berjalan-jalan. Kata mereka berjalan-jalan berarti mereka ya tidak peduli, tidak hirau lah dengan apa yang dilakukan Yesus. Ya kan? Banyak di antara orang-orang itu tidak peduli dengan firman dan sabda Tuhan. Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan. Nah ini. Ya, kata pohon digunakan lagi seperti pohon-pohon yang berjalan. Jadi manusia itu kan jelas. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi orang-orang ini diibaratkan pohon. Ada pohon yang buruk, ada pohon yang jahat, pohon yang baik. Ya, ada pohon yang jahat, ada pohon yang baik. Nah, kata pohon itu waktu di Taman Eden, "Jangan kamu makan buah dari pohon ini, ya, karena ini adalah buah tentang yang baik dan yang jahat." Ya. Nah, ini mengingatkan sekali lagi bahwa ya, firman dan sabda Tuhan itu kekal abadi dan selamanya. Karena firman dan sabda Tuhan itulah ya manusia selamat. Ya. Manusia itu diselamatkan Allah, tetapi manusia tak tahu diri. Lalu mau sama seperti Allah, ya kan? Karena dia ingin menguasai dunia, ya mau sama seperti Allah. Karena bujuk rayu iblis, karena hawa nafsu. Nah, itu. Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Nah, setelah dia mulai percaya bahwa dia bisa melihat, ya, baru Yesus itu meletakkan tangannya kembali. Markus ini mencatat dengan jelas karena Markus, ya kan, mencatat saksi pertama. Siapa saksi pertamanya? Jelaslah Petrus. Ya. Jadi kalau kita baca Injil Markus ini sebenarnya adalah kesaksian Petrus yang dicatat oleh Markus. Ya kan? Dan kesaksian murid-murid lainnya. Tetapi Markus itu menulisnya dengan baik karena kita tahu bahwa Petrus itu memiliki keterbatasan dalam sastra ya. Keterbatasan sastra itu maksudnya keterbatasan kalau dia menulis itu dengan baik. Nah, Markus, makanya ini otentik sekali apa yang dilakukan Yesus karena saksi pertamanya adalah Petrus yang melihat itu lalu ditulis oleh Markus. Ya. Ini sangat detail ya, detail sekali nih. Tidak ada orang yang bisa sedetail ini kalau tidak Petrus, Yakobus atau Yohanes. Sedangkan Yakobus itu tahun 46 saja sudah meninggal ya karena dipenggal kan. Yang lebih detail lagi itu ya kan, pastilah 3 murid ini. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya. Lalu apa yang dilakukan Yesus itu? Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh.
Karena kepercayaan itu tadi. Jadi orang menjadi pengikut Kristus itu, Yesus itu menarik ya orang-orang untuk menjadi selamat itu dengan cara yang unik, ya sama seperti itu. Karena yang memohon orang lain, makanya perlu proses pembelajaran. Nah, dalam gereja Katolik namanya katekumen. Enggak ujuk-ujuk langsung percaya, langsung dibaptis gitu, tidak. Yang bersangkutan, ya kan, lihat dulu, bisa enggak? Kalau dia bilang tidak bisa melihat, mungkin enggak bisa sembuh nih. Tetapi ada tantangan yang akan dihadapi. Apa? Orang-orang itu sudah mengamati Yesus. Betsaida, ya kan? Celakalah kau Betsaida, jika di Tirus dan Sidon terjadi pertobatan di tempat ini, jelas di situ. Ya. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Nah, karena kepercayaan iman orang ini, pertama, orang yang memohon, ya, karena bimbingan Roh Kudus, orang ini mampu bisa melihat, lalu disepulihkan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ya, dia sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Ah, inilah forma baptisan Yesus. Ya, kalau kita cek Injil Matius, Markus, Lukas itu tidak pernah dituliskan Yesus membaptis orang, tetapi forma baptisannya, yang Yesus membaptis orang ya suka-suka kata-kata beliau dong, ya kan? Karena dia adalah Tuhan Allah. Ya. Nah, tetapi kalau di Injil Yohanes jelas sekali ya ada Yesus membaptis orang. Ya. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Nah, itu balik ke rumah tapi jangan masuk ke kampung. Berkat yang diberikan kepada orang itu akan menjadi sia-sia ketika dia masuk ke kampung, di mana kampung itu sudah ya terkutuk. Siapa yang mengutuki? Bukan Tuhan Allah. Kata celakalah kau Betsaida itu karena mereka tidak percaya kepada firman dan sabda Tuhan. Nah, maka jangan heran ada daerah-daerah tertentu yang tidak mengimani Yesus Kristus. Ya, dia pulang ke rumah. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya. Dia tahu bahwa itu bukan orang Betsaida, tetapi dia dibawa di Betsaida, ya kan? Karena mungkin dia buta. Ya. Kampungnya sendiri bukan Betsaida mungkin, ya, tetapi kampungnya di sebelah Betsaida. Tetapi karena mungkin di kampungnya dia diolok-olok, mungkin dibawa, ya, karena beban, makanya Yesus menyuruh dia jangan masuk ke Betsaida. Kalau masuk ke Betsaida pasti dia mati. Sehebat apapun mujizat terjadi, jika orang tidak percaya, ya udah, sulit. Banyak misionaris itu waktu itu mati untuk mewartakan firman dan sabda Tuhan, karena memang, ya, mujizat-mujizat itu yang disampaikan Tuhan Allah tidak dipercaya mereka. Tetapi darah kemartiran itu justru membuat tanah itu menjadi suci dan kudus. Nah, maka sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata jangan masuk ke kampung. Nah, ini maksudnya. Mungkin nanti ada yang bertanya, kok Yesus melarang orang ini masuk ke kampung? Ya jelas, karena Betsaida sudah mengutuki dirinya. Dan kita tahu daerah itu juga memang tidak ada lagi orang yang mendiaminya sampai sekarang. Ya, kalau tidak salah. Ya, bagi yang sudah pernah ke sana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus melakukan penyembuhan secara bertahap. Dan akhirnya orang buta itu sembuh total. Jadi tahapan-tahapan harus diikuti. Jadi pertumbuhan rohani itu memiliki tahap, ya. Kita tidak bisa tumbuh rohani kita kalau kita ya tidak terus meneliti. Meneliti itu bukan meneliti maksudnya kita tidak percaya firman dan sabda Tuhan, tapi kita harus belajar terus-menerus. Ya, didiklah orang muda agar bertindak bijaksana. Ya kan? Itu kata Amsal kan. Nah, kita ini kan seperti orang muda yang dididik terus oleh Tuhan Allah supaya kita ya bisa mengerti bahwa firman dan sabda Tuhan itu adalah hak Allah. Bukan karena kita harus menjadi kecil. Maka kata Rasul Paulus, ya kan? Hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Ya, bukan nama kita yang besar, tetapi nama Yesus Kristus yang akan selalu dipermuliakan oleh orang-orang. Kisah penyembuhan ini mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang dan memohon kepadanya. Ya, jadi Yesus tidak pernah menolak orang yang datang dan memohon kepadanya, walaupun itu melalui perantaraan orang lain. Ya. Kedua, Tuhan mempunyai cara tersendiri untuk menyembuhkan setiap orang. Jadi kesembuhan Tuhan itu adalah misteri agung, keunikan, tidak bisa diganggu gugat. Ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya kan? Enyahlah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya. Penyembuhan orang buta ini juga sebagai gambaran proses pemulihan iman.
Jadi pemulihan iman. Karena apa? Dia sudah terkontaminasi oleh iman yang tak benar di kampung Betsaida. Ya. Si buta mentaati sabda Yesus dan melakukan perintahnya. Jadi harus taat kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, jangan lagi kita melakukan tradisi-tradisi yang akhirnya membuat kita menjadi buta kembali. Harus mentaati perintah dan sabda Tuhan. Ini semua petunjuk bagi kita apabila ingin sembuh dari kebutaan iman, ialah harus dekat pada Yesus. Ini jelas. Jadi kalau kita ingin beriman itu kita harus dekat kepada Yesus. Iman, harapan, dan kasih. Orang yang ingin tumbuh dalam iman itu ya harus melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memahami kontestasinya dalam gereja Katolik ya. Ada yang disebut dengan Ekaristi. Di dalam Ekaristi Yesus mengajar tentang kemiskinan dan kerendahan hati. Ya. Jadi jelas di situ dia mengambil rupa roti untuk dipecah dan dibagi-bagikan agar ia dapat hadir dalam batas semua partikel yang kecil. Sebuah bukti bahwa dia mau melakukan apa saja untuk menyatakan betapa dia mengasihi kita. Jadi kalau bagi ya pengikut Kristus dalam gereja Katolik itu jelas sebelum menyambut itu kan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Ya, itu forma yang disampaikan atau doa sebelum menyambut itu ya pasti diucapkan. Ya. Dia mau melakukan apa saja untuk menyatakan betapa dia mengasihi kita. Yesus yang sempurna merendahkan dirinya sampai ke titik terendah. Supaya kita yang rendah ini dapat dibawa kepada kesempurnaan Tuhan dengan mengambil bagian di dalam kehidupannya. Ya. Jadi dengan meludahi dan meletakkan tangan ya. Jadi dulu itu kan orang buta itu dianggap orang terkutuk. Tetapi Yesus mau meludahi dia itu tujuannya apa? Bukan untuk ya, tapi Yesus memberkatinya supaya kutukan yang terjadi dalam dirinya itu sirna. Ya. Ia menjadi contoh bagi kita supaya kita pun mau berkurban untuk orang lain supaya mereka dapat pula mengambil bagian di dalam kehidupan Allah. Berkurban, mewartakan firman dan sabda Tuhan. Ekaristi membimbing kita kepada pengetahuan akan Tuhan sebab di dalamnya kita melihat belas kasihan Allah dan kuasa Allah yang dinyatakan lewat perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah tanda rahmat ilahi, sakramen dari Allah, sakramen cinta kasih, dan itu semua harus santap kalau kita ya harus bertobat. Dan kita harus tulus, ikhlas mencintai Tuhan Allah dan bukan hanya menjadi pendengar firman tetapi pelaku firman dan sabda. Demikianlah katekesi kita pada hari ini, pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Jika ada yang bertanya, silakan. Saya berikan kesempatan. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Dari Rutan Pontianak, Rutan Bengkayang. Silakan. Dari Rutan Pontianak ada Pak? Ya, silakan Pak. Ya, sebutkan namanya. Ya, nama saya Bu Harjo. Saya agak tadi yang Bapak bahas masalah pendalaman di kitab Yakobus tadi Pak. Ada beberapa hal yang kita cermati, memang kadang dalam hati kita belum tentu kita mampu untuk melaksanakannya. Tapi berbagi rasa kita boleh saya sebutkan dulu, yaitu di sini yaitu cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ya. Dan jelaskan juga tadi seperti Bapak katakan, memang kita sebagai manusia kadang-kadang lebih cepat marah. Contoh seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika kita mau ibadah, awal-awal juga kadang-kadang ada bunyi-bunyi yang tidak enak kita dengar, dan kadang-kadang spontan menimbulkan kita harus marah di situ. Mungkin dalam hal kesiapan ibadah ada yang mungkin anak kecil punya kelucuan, tiba-tiba spontan kita marah. Dan di situ dalam surat Yakobus tadi memang bertentangan di situ. Memang kita diajarkan supaya kita cepat untuk mendengar, tetapi fakta mengatakan kadang-kadang kita lebih cepat untuk bertindak karena tanpa sengaja di situ. Dan dalam Alkitab juga memang Tuhan Yesus sendiri juga pernah marah ketika ada orang berjualan di dalam gereja. Marah juga dia itu. Dan
pertanyaan saya, teman-teman saya di sini, karena juga jangan ditekankan di sini di dalam surat Yakobus, kita jangan hanya menjadi pelaku. Ya. Maksudnya jangan hanya menjadi pendengar, melainkan untuk pelaku. Mungkin pengalaman kita sebelum kita ke hutan juga kita mungkin hanya jadi pendengar. Ya. Lebih banyak hanya pendengar, mungkin kurang persentasenya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan harapan kita juga Pak, mungkin kita sepulangnya atau keluarnya dari sini, mungkin secara moral, mungkin masyarakat menerima atau mengatakan kita ini kurang lah begitu ya. Baik. Kalau keluar dari rutan tentunya susah atau lambat untuk kita bisa memulihkan diri. Tapi Baik. ketika kita minta pertolongan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu tetap bisa terjadi. Itu Pak. Baik. Dan dalam ayat ke-27 Pak, saya juga memang menarik di sini Pak, karena memang dalam ayat 27, ibadah yang murni dan tidak bercela di hadapan Allah ketika kita mengunjungi yatim atau para janda. Ya. Ini dalam gereja baik dari Katolik ataupun gereja Protestan yang pernah saya alami juga, memang ini merupakan tidak ada agenda yang khusus juga untuk jemaat atau umat mengunjungi yatim piatu, baik itu yatim piatu yang belum masuk ke panti asuhan ataupun para janda yang tidak masuk ke panti jompo. Mungkin ada para janda yang pengurus gereja sendiri juga tidak tahu keberadaannya kemana gitu. Mungkin ini sekedar masukan dari kami juga, kita bersama-sama supaya semacam ada diagendakan lah sama-sama, baik itu Katolik baik itu Kristen Protestan, supaya bersama-sama kita melakukan itu. Itu saja Pak dari kami Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih sharing dan tanggapannya luar biasa. Memang cepat untuk mendengar itu adalah sesuatu hikmat kebijaksanaan, anugerah ilahi. Karena itu adalah suatu hal yang berasal dari Roh Kudus. Jadi kalau kita ingin mau cepat mendengar itu, memang sesuatu itu berasal dari latihan. Ada tahapan-tahapannya. Nah, makanya dijelaskan oleh Markus tadi itu bagaimana Yesus itu ya langsung mendengar permohonan orang ya dari orang yang mengantar orang buta itu. Nah, itu maksudnya. Ya, kemudian ya apa yang terjadi dengan Betsaida itu, ya kan? Kesabaran Tuhan itu ya sangatlah maha sabar kepada Betsaida. Tetapi apa yang terjadi, Betsaida sendiri adalah kota di mana atau kampung di mana yang merupakan kampung yang menolak Kristus, ya. Karena mungkin terlalu banyak ya hal-hal yang bertentangan, ya. Seperti kita tahu ya apa yang terjadi dengan Salomo. Salomo itu akhirnya pada masa tuanya karena dia memuat ya kan dewi kejijikan, ada dia sembah Molok dan sebagainya ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang membuat Betsaida itu akhirnya menjadi kota atau kampung ya yang dianggap Yesus tidak mau bertobat. Celakalah kau hai Betsaida, kan begitu. Nah, begitu juga dengan kita ya. Memang amarah itu, emosi itu bisa terjadi spontan karena memang ya banyak di antara kita tuh egois. Ya. Misalnya ada anak-anak ribut, padahal Yesus katakan biarlah anak-anak itu datang kepadaku karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, beda dengan Yesus waktu itu ya. Suatu situasional di mana Yesus itu harus memberikan pelajaran yang jelas dan tegas kepada para pekerja-pekerja di bait Allah itu, karena mereka telah melakukan suatu transaksi dunia yang luar biasa. Burung merpati misalnya ya, burung merpati itu misalnya harganya 1 duit dijual misalnya 10 duit. Justru orang datang ke bait Allah itu menjadi beban, penderitaan. Udahlah orang miskin ya, dibebani dengan kurban bakaran yang mahal-mahal. Akibatnya ya kan orang tidak mampu untuk berhadapan ya atau masuk ke bait suci Allah itu.
Bahkan kalau misalnya orang-orang yang ya dianggap tidak sempurna seperti para pemungut cukai, ya dianggap tidak layak di hadapan Tuhan. Makanya pemungut cukai itu memohon ampun. Ya kan, ada ilustrasi yang dikatakan Yesus itu. Ya, orang Farisi itu duduk di depan lalu mengatakan doanya, "Tuhan, terima kasih, aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai itu," katanya. Tidak seperti itu. Pemungut cukai duduk paling belakang lalu mengatakan, "Tuhan, ampunilah aku karena aku orang berdosa." Mana yang berkenan? Yang berkenan adalah doa dari pemungut cukai yang memohon belas kasih dan ampunan dari Tuhan Allah. Nah, marah itu adalah situasi di mana memang terjadi ya, orang tidak lagi melakukan ritual kepada Allah, justru melakukan praktek ekonomi. Ya, misalnya, ya mohon maaf, itu bisa terjadi dengan siapapun. Ya, malaslah ke kampung itu. Ya kan, udah becek, tidak dikasih uang transport, itu terjadi. Jadi pelayanan kita terhambat, gitu. Nah, orang-orang yang sudah melakukan firman dan sabda Tuhan dan melaksanakan firman dan sabda Tuhan lalu mewartakan firman dan sabda Tuhan, ya, terjebak dalam situasi sama seperti anak Imam Eli. Ya kan, harusnya ya anak Imam Eli itu ya menjadi pribadi yang bisa menerima firman dan sabda Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tetapi ya sekali lagi ini menjadi sesuatu masalah yang luar biasa bagi orang-orang yang ingin ya menjadi pelaku firman.